Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala keberadaan kami saat ini, kami datang di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menerima kami dengan segala apa adanya kami. Tapi Engkau Tuhan juga yang mau menuntun kami, supaya kami semakin hari semakin hidup memuliakan-Mu. Karena itu Tuhan, dengan hati dan diri kami yang siap untuk Engkau bentuk, kami mau datang berserah penuh kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Zefanya 3 ayat 12, demikian firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudara-saudara, menurut Anda, apakah resep untuk bangkit dari kegagalan? Nasihat yang umum kita dengar adalah berpikir positif, percaya pada kekuatan dalam diri kita untuk meraih keberhasilan, lalu mengarahkan diri untuk giat melakukan hal-hal yang akan membawa kita ke sana. Kita harus kuat jika ingin berhasil, tidak boleh lemah dan membiarkan diri dikuasai pikiran pesimis. Saudara-saudara, dalam janji Tuhan yang disampaikan Nabi Zefanya, terselip resep bangkit dari kegagalan yang agak ganjil. Yang akan Tuhan pulihkan bukanlah umat yang gagah perkasa dan mengalahkan bangsa-bangsa, atau yang sangat berhikmat dan giat membangun kembali kejayaannya sendiri. Bukan umat yang kuat dan percaya diri, tetapi umat yang rendah hati dan lemah. Mengandalkan kekuatan sendiri justru adalah kecongkakan yang akan disingkirkan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang pesimis dengan kekuatan diri dan berbalik mencari Tuhan justru dipeliharanya. Atas mereka Tuhan bergirang dan akan bertindak, bahkan akan membuat mereka menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa. Saudara, rendah hati dan lemah itu tidak sama dengan mengasihani diri atau duduk berpangku tangan. Sebaliknya, orang yang demikian justru aktif mencari pertolongan Tuhan. Sadar akan kecenderungannya untuk berdosa, ia memilih untuk hidup sesuai tuntunan firman Tuhan. Ia sabar menanti waktu Tuhan, sembari terus hidup dalam ketaatan. Manusia yang terpuruk dalam dosa diselamatkan ketika memilih jalan yang disediakan Tuhan, bukan mengandalkan kebaikan diri sendiri. Ketika terpuruk dalam kegagalan sehari-hari, apakah kita juga memilih mengandalkan Tuhan? Ketika kita sungguh bertobat dan kembali padanya, maka janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Seperti yang dicatat dalam Zefanya 3 ayat 17. Mari kita berdoa. Tuhan terus ingatkan kami dan mampukan kami untuk kami tidak hidup menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan ini dengan mengandalkan diri kami sendiri. Tetapi kami biarlah terus-menerus datang kepadamu, berseru kepadamu, mengharapkan segala sesuatunya datang daripadamu, dan tolong kami supaya kami betul-betul hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek keberadaan diri kami, hidup kami. Ajar kami untuk bergantung penuh kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.